Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita lanjutkan ya kajian kitab Nuzhatul Mutakin Syarah Riyadhis Shalihin untuk praktek baca dan ngaji kitab. Kita bacakan dulu hadisnya. Qala al-Walid rahimahullah ta'ala wa Nabi Hurairah Abdurrahman ibni Sahrin. Dan dari Abi Hurairah, Abdurrahman bin Sahr ini nama dari Abu Hurairah, nama asli ya. Dan yang paling kuat, karena memang ada banyak pendapat tentang nama asli Abu Hurairah itu. Sekitar ada 30 pendapat ya kalau dalam Subul Salam tuh. Nah yang paling kuat tuh namanya Abdurrahman bin Sahr. Radhiyallahu anhu, qala ya, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat ke jisim kalian, jasad kalian, fisik kalian, wala ila suarikum, dan juga tidak melihat kepada rupa-rupa kalian. Jama' dari surah ya. Ajsam jama' dari jismun. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi melihat ke hati-hati kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya di PDF ini mah ada ini biasa ada tahris dulu ya. Kalau di sini nggak ada kan langsung ke Lughatul Hadis ya. Di sini ada tahrij ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al hadis rawahu Muslim fi Kitabil Biri, dalam kitab Al Biri. Bab tahrimi zulmil muslimi, bab pengharaman berbuat zalim kepada seorang muslim wa khadzalihi, dan menghinakannya, wa tiqorihi, dan merendahkannya, wa damihi, dan darahnya, wa irdihi, kehormatannya, wa mali, dan hartanya. Silakan siapa dulu? Lughatul hadisi. Lughatul hadisi la yandiru La yanzuru ila ajsamikum ay ya la yasi bakum ya. Bukan. Ini kan tidak ada yang memansubkan, tidak ada yang La memasukkan. yasi bukum saja. La yusibukum. La yusibukum alayya. Wa dalilu dalika qaulihi ta'ala. Qauluhu ta'ala. Wa ma amwalukum wala auladukum bilati ya nufaribukum indana ya indana sulfa bila man amana wa amila solihan. Nah, jawab Pak. Yusibu itu dari kata apa? Yusibu dari kata Irmadinya apa? Coba ya. Asaba yusibu. Masdarnya sama kayak af'ala yufidu if'ala. Nanti asaba berapa nggak bukunya? Af'ala, tapi yang apa ini? Ada huruf ilat di mana? Asaba berarti di tengah. Kalau di tengah apa namanya? Ajwab ya. Ya huruf ilatnya ya di tengah ya. Ajwab berarti
cari afala ya Akoma Akoma yakimu ya. ya sama dengan akoma. yukimu ikomatan. Oh, berarti Muqamun. Hakim. jadi gimana? Yusifa ya. Hasaba Yusifu hisabatan. hisabatan. Musibun. Musobun musabun Asim. asim Latusib. latusibun ya. Musabun. Musabun misabun ya. Usiba yusab. Ya. Irobnya dari dalika qaulu. Coba irobkan wa dalilu dalika qaulu. Dalilu jadi apa, Pak? Dalilu. Oh, mutada kan? Dalilu. Tada. Nah, Dalikanya dalikanya sebagai kobar. bukan. Dalika. Dalilu dalika qauluhu ta'ala. Mutada dalika qauluhu ta'ala. Kobar ya? Bukan. Dalika qauluhu ta'ala. Mudhof ilaih dalika. Dalilu mudhof. Oh, udah pernah dari qaulu ya. Oh ya, ini Dalilu. ma'rifat. Ya betul. Enggak, dalilunya mudhof, dalika mudhof ilaih. Iya. Qaulunya kan tadi dalilu mubtada, Ya. mana obatnya? Apa benar nih? Qaulu mau obatnya. qaulu. Ya, gitu. Oke. Kita bahas ya. Lughatul hadis, bahasa hadis. La yanzuru ila asamikum. Tidak melihat ke fisik-fisik kalian. Maksudnya apa? La yusibukum alaiha. Tidak apa yusibu artinya. Asaba yusibu. Dari kata sawab. Sawab apa? Ada sawab. Enggak ada sawab, lawannya ikob. Sawab ganjaran. Ganjaran. Nanti kalau yusibu dapat ganjaran ya? memberi Ganjaran. ganjaran pada kalian atas hal tersebut, atas fisik. Jadi orang fisiknya bagus ya, ganteng, cantik gitu ya, enggak berdasarkan hal itu. Tidak, Allah tidak akan memberikan pahala berdasarkan fisik. Iya. Wa dalilu dzalika qaulu ta'ala. Dan dalil hal itu adalah firman Allah Ta'ala, wa ma amwalukum wal auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Tidaklah harta kalian dan anak-anak kalian ya dengan yang mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya, illa kecuali man amana wa amila sholihan, beriman dan beramal soleh. Jadi yang mendekatkan kepada Allah itu ya iman dan amal soleh, bukan karena fisik, anak-anak, apa namanya, harta, anak-anaknya termasuk fisik. Iya, fisik. Ya, silakan Pak. Afadul hadis. Afada, firman di. Afadal berarti fa'il. Afadal hadis. Al-isabatu alal a'mali takuna bima. Takuna apa takuna? Takuna tuh. Ada yang mansubkan nggak? Al-isabatu alal a'mali takunu bima an aqada alaihi al-qulubu qalbu minal ikhlasi wasidqin niyati al-i'tina'u bihalil qalbi watasfihu Atau kemana itu? bihalil qalbi watasfihi Iya betul. Watasihi berarti atop kemana? Qalbi bihalil qalbi watasfihi Ke qalbinya atau ke halinya? Hali iya kan ya. Qalbi. Berarti kalau ke qalbi mah nanti bihal
wahali tasihi makosidihi atau nggak nyambung. Al-intina'u bihalil qalbi wa tashihi Atap itu harus sejajar. maqasidihi. Nah, atapnya kemana dulu, kan itu ada 3 kata tuh sebelumnya. Apakah ke itinau? Atau harus Apakah yang terdekat atau yang jauh? bukan, nggak ada ketentuan harus yang terdekat, kepada yang sejajar maknanya. Apakah ke itinau, ke hali, atau ke kolbi? Ya, itu kan sangat tergantung maknanya yang cocok. Kan itina apa artinya itinau? Memperhatikan kondisi hati. Ya itu kan 1, 2 berarti dan memperbaiki maksud-maksudnya. Nah berarti memperbaiki ini sejajar dengan apa? Dengan memperhatikan, atau dengan kondisi, atau dengan hati? Dengan kondisi ya. Kolbi sana. Kolbi. Kalau kolbi berarti berarti memperhatikan kondisi, memperbaiki kan juga nyambung. Cara menentukan atap itu harus lihat sejajar, Pak. Ya. Ya kan memperhatikan. Ada banget. Bisa diisi ulang. Bisa diisi ulang cuma ada. Atap yang kondisi ya. Memperhatikan kondisi hati. Sekarang memperbaiki niatnya. Maksudnya niat. Niatnya membersihkannya. Nah, ini sejajarnya kemana? Memperhatikan. Ya, memperhatikan kondisi hati. Nah, kalau atapnya ke kondisinya, atau ke hatinya, atau ke memperhatikan. Kalau ke memperhatikan berarti ini udah nggak ada kata lain sebelumnya, langsung. Jadi disejajarkan. Memperhatikan kondisi hati, 2 memperbaiki niatnya. Ya, berarti kalau di sini sebelumnya ini nggak ada kata sebelumnya, jadi ini langsung dengan nomor 2 langsung nomor 1. Berarti 1 memperhatikan kondisi hati, 2 memperbaiki niatnya, atau atapnya ke kondisi, ke hali. Kalau atapnya ke hali berarti di sini ada kata memperhatikan. 1 memperhatikan kondisi hati, 2 memperhatikan memperbaiki niatnya. Kalau atapnya ke kondisi, ke hali, berarti ada kata memperhatikan juga di sini gitu. Kalau atapnya ke kondisi, kalau atapnya ke hati, kolbi, berarti sebelumnya ada kata ini. Memperhatikan kondisi, memperbaiki niatnya. Berarti kemana Mas? Apakah memperbaiki ini sejajar dengan memperhatikan? Berarti atapnya ke sini, berarti nggak ada di sini kata sebelumnya. Perbaiki kondisi hati, memperhatikan, memperbaiki niatnya. Berarti kemana yang lebih cocok? Al-intina'u itu memperhatikannya di hari keadaan kolbi hati. Bisa memperhatikan, bisa juga
Ya memiliki perhatian gitu ya. memiliki perhatian bihali keadaan hati watasihi. Itu yang disebutkan setelahnya itu apakah bagian dari memberi perhatian atau tidak? Perhatikan Jadi memperhatikan ataupun memberi perhatian. memperhatikan keadaan hati dan kebersihan niat. Jadi sama langsung bihali al-intinau Nah, berarti memperhatikan lebih cocoknya atau ke bihali qalbi. nggak harus satu, atapnya ke satu Yang kata, berarti nggak bisa qalbina. kedua kata. Kalau ke kolbinya berarti asalnya itina bihali tasihi, cocok nggak? Al-intina memperhatikan kebersihan. Kalau ke kolbi berarti kan asalnya itina biha satu bihalil kolbi, dua bihali tasihil maksud apa maksudih, nggak cocok kalau ke kolbi Pasihan kan. memperbaiki. Perbaiki. Berarti yang lebih tepat ke halinya, Pak. Hali pada kasroh. Jadi bihali nanti alitina ya. Al-intinahu bihali qalbi. Jadi memberi perhatian alitina satu memberi perhatian apa? Bihal qalbi. Bihali qalbi. Dua watasihi Maqasidihi. tiga watafinihi gitu. Jadi berarti atapnya ke halinya. Hali. Ya, al-itina'u bihali qalbi wa tashihi maqasidihi wa tadlihi wa Watadhirihi tadhirihi min kulli wasfin madmumin madmumin yang qatihi yang kutu yang kutuhullahu al-itina'u bi islahil qalbi maqsidi maqdimi muqaddamun alal amalil jawarihi li anna amalal qalba qalbi udah pilih li anna amalal qalbi masihun mana masih musahihun lil amalil syar'iyyati ya taslaha masih ada gitu taslaha amalu. oh di sini mah ada ya, di sini nggak ada Amalul insani ada tasluhu ya fatasluhul amalul insani wa tafsudu niyatuhu wa ma'adzalika fi'alun mana fi amin wa ma'adzalika payu amalu dimajulkan amalu bidhahiri amalihi wa tatriki sari apa waktu teroku dimajul waktu teroku sariratuhu lillahi ta'ala. Ya, apa adalah hadis? Hadis ini memberi faedah. Satu, nah ini kan sebenarnya poin-poin ya. Alisabatu ala lama takunu biman aqada alaihil qalbu minal ilas wasid kini ya. Memberi pahala berarti ya isabah itu. Memberi pahala itu atas amal yang diikat ya oleh hati
atau yang maksudnya eh, yang diniatkan ya secara kuat oleh hati berupa keikhlasan dan benarnya niat. Jadi itu. Jadi makanya bukan dalam hal fisik atau rupa ya, tetapi kita lebih memperhatikan apa yang ada dalam hati kita. Jadi Allah melihat kepada hati dalam redaksi lain kepada amal. Jadi ila qulubikum wa amalikum. Ya, berarti kan untuk itu kita harus lebih bersungguh-sungguh dalam memperbaiki hati, dalam memperbaiki jiwa kita. Ya, melebihi kesungguhan kita dalam ngurus fisik. Ngurus rupa, ngurus pakaian gitu. Ngurus hal fisik, kata rumah. Ya, jadi harus lebih bersungguh-sungguh dalam memperbaiki, membersihkan hati. Karena itulah yang dilihat oleh Allah. Iya. Casing. Iya. Ya kan? Dan itu yang akan mendatangkan pahala dari Allah. Termasuk amal ya, amalan. Nah, amalan juga kan tetap dia pengaruh oleh hati juga. Hati. Keikhlasan itu dia. Keikhlasan dan benarnya niat. Yang kedua al-i'tina'u bi'adil qalbi, memberi perhatian terhadap kondisi hati. Nah, ini tadi ya sebenarnya masih hampir sama. Watasi maqasidi, memperbaiki niatnya. Maksud-maksud yang ada dalam hati artinya niat. Watathirihi, dan membersihkannya min kulli wasfin, dari setiap sifat mazmumin yang tercela, yamkutuhullah. Apa yamkutu? Ya, Apa? yang Allah murkai. Kaburo maktan kan ini Al-Quran ada. Kaburo maktan, jadi kata maktan. Nah, maktan itu tasrifnya gimana? Makota yam kutu maktan. Ya, yang Allah murkai itu yang kedua. Ya, jadi ini berarti pentingnya bagi kita untuk terus membersihkan hati, mensucikan hati. Makanya ada ilmunya, ilmu suluk, ilmu tazkiyatun nafsi. Ya, itu diantaranya yang kita kajikan. Ada kitab Manhajul Qasid gitu kan. Ya, kitab Manhajul Qasid Pak yang ini Pak. Itu punya kan yang ini nih. Manhajul Qasid. Iya ada kan. Iya, ini kan ringkasan. Di sini berisi pembahasan tentang bagaimana pensucian jiwa. Termasuk juga apa namanya? Kitab Sayyidul Khatir ya, misalnya karya Ibnu Jauzi yang kita bahas. Ada kitab ini apa? Tibur Ruhani. Apa namanya? Kedokteran jiwa, kedokteran rohani, pengobatan rohani. Karya Ibnu Jauzi, bagus. Ini juga berbicara tentang penyakit-penyakit hati dan obatnya. Termasuk juga yang mau dikaji itu ada nazom, dia berbentuk nazom yang berisi ilmu pensucian jiwa. Nama nazomnya itu Matharatul Qulub. Matharatul Qulub. Itu berisi nazom, berisi tentang berbagai penyakit hati. Dia disusunnya itu berdasarkan huruf hijaiyah. Ya, huruf A-nya nggak ada, langsung ke ba. Yang pertama itu bukhlun, kikir, bahir. Ya, kikir. Nah, kikir itu apa pengertiannya? Ya, lalu asal mulanya muncul kikir itu dari mana? Lalu obatnya apa? Cara pengobatan orang kikir itu apa? Ada kita nggak? Ada. Di sini juga sebenarnya ada. Jadi Manhajul Qasid itu belum nyampe. Cuman ada yang nggak disebut. Nah ini sini al-buhlu.
Al-Buhlu ada. Nah, kalau yang itu mah dibuat nazom. Ataratul Kulum ada sekitar berapa ya? 300 nazom itu. Ada kitabnya itu. Itu dibahasnya di apa ya? Itu ada Itu nanti mau dibahas. Saya juga mau lagi nyusun bukunya buat panduan supaya bisa dibaca gitu ya, langsung. Itu bagus tuh. Perlu dipelajari itu ilmu, ilmu suluk, ya, ilmu akhlak atau orang sering nyebut ilmu tasawuf. Cuman tasawuf itu dalam perjalanannya kan banyak penyimpangan ya. gitu buat bahkan akidahnya juga ada yang rusak gitu ya, kebatinan. Hidatul wujud. Sebenarnya ilmu tasawuf, ilmu suluk itu pada awalnya itu adalah tadi dalam rangka pensucian jiwa, pensucian hati, Ya. yaitu mengobati penyakit-penyakit itu. Ya kan, ada penyakit bahil, ada penyakit kikir, ya kikir, ada penyakit hasad, sombong. Itu dibahas dalam kitab-kitab itu. Jadi yang ulama ya seperti ya Ulumuddin ya Imam Al-Ghazali gitu. Walaupun tentu ada banyak hadis-hadis dhaif. Makanya oleh Ibnu Jauzi agak dikoreksi kitab Minhajul Qasidin, ya kan? Terus diringkas jadi Muhtasar Minhajul Qasidin. Terus diringkas lagi jadi ini. Oh. Ini udah berapa kali ringkasan. Cuma dipilih gitu Iya. yang doib-doibnya dihilangkan. Itu kita bahas sudah sampai apa nih coba aja itu. Ini kan yang Dulu pernah kan itu ya. pekan keempat ini di malam Senin, Pak. Malam Senin pekan keempat kan ini. Itu ya. Baru sampai halaman 65 tuh. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini sebetulnya yang paling inti mah ini yang dari halaman 71 belum nyampe. Nah, di sini berbicara tentang penyakit hati. Penyakit-penyakit hati dan obatnya. Tapi nanti enak gitu. Kalau termasuk tadi Ibnu Jauzi nulis kitab Timbul Rohani, ini beliau banyak kitab-kitab yang berkenaan dengan pensucian jiwa. Termasuk yang Syaidul Khatir yang pernah kita bahas. Nah, ini Syaidul Khatir ini juga sama. Tentang renungan-renungan pensucian jiwa gitu, pensucian hati. Termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga banyak kitab-kitab beliau. Ya, yang paling penting, nah ini kitab ada di kamar yang Madarijus Salikin. Itu juga lebih rinci lagi, lebih dalam pembahasan tentang pensucian jiwanya itu. Ya banyak beliau ada dawa obat penyakit dan obatnya. Terus Ighosatul Lahafan ya di Masyayidis Syaiton. Nah, itu membahas tentang bagaimana godaan-godaan setan dikupas ya tuntas. Cara menghadapinya bagaimana. Itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah banyak kitab-kitab beliau yang membahas tentang tema pensucian jiwa. Nah, cuman tadi pensucian jiwanya betul-betul digali dari Al-Quran dan Sunnah. Karena banyak ilmu tasawuf, tapi bukan bahkan ya tadi ada yang keluar dari Quran Sunnah gitu. Yang pakainya melalui pengalaman batin, akhirnya nanti hurufat, hayalan, ketemu Nabi Idi dan sebagainya. Ya kan? Kemudian juga zikir yang dibuat-buat, akhirnya banyak yang nyeleneh. Nah, itu harus diluruskan kembali sebetulnya ilmu itu. Ya, silakan. Nah, ini ada Bu Eka ya. Nah, ini belum ya, satu lagi ya. Al-yatina bisa kolbi memberi perhatian untuk memperbaiki hati muqaddamun ala amal jawari nah, tadi. Lebih diutamakan daripada amalan anggota badan tadi karena hati ini yang menentukan. Ya kan? Berarti penting tadi ilmu pensucian jiwa itu. Perbaiki yang ada di dalam hati karena akan tergantung
amalan itu dengan niatnya, dengan Ya, pertamanya itu. apa namanya, amalan-amalan hati ya, amalan hati misalnya tadi ya tawadu gitu ya, rendah hati, tidak sombong. Kalau orang melakukan amal soleh tapi dengan kesombongan, Nggak itu bisa bisa. merusak amalan. Ya, Dengan hasad ya. Itu harus dibersihkan. karena setan masuk dimasukkan dikeluarin dari surga karena apa? Hasad, Anu sombong. sombong ya, hasad dan Itu kan sombong. ada saja. Liana amal qalbi musahihun lil amali syariati. Karena amal hati itu yang membenarkan, yang memperbaiki atau membuat sah amalan-amalan syar'i yang fisik. Nah, ini ada yang kurang ya, di PDF ini ada yang tidak tertulis. Poin yang berikutnya, kota seluruh amalul insan wa tabsuruniyatu. Tarik bisa nih suara. Eta deh. Jepong sana suruh. Ya, terkadang amalan manusia itu bagus ya atau baik dan niatnya rusak. Amalannya bagus tapi niatnya rusak. Wa madzalik, nah bersama dengan itu ya dia di apa namanya muayu amalu bi zahiri amalihi. Diperlakukan ya amalu. Kalau kita ya namanya niat kan memang dalam hati nggak kelihatan ya. Ya, Ketika orang misalnya dia menyumbang dengan banyak, ya kita terima gitu. Adapun masalah dalam hatinya nggak niatnya tahu. untuk apa ya terserah dia dengan Allah. Susah juga. Iya, gitu kan ya. Kita menghukumi atau memperlakukan orang ya sesuai dengan amalan zahirnya. Doain aja. Soalnya itu Heeh. kan udah awal nih. Iya, makanya waktu teroku sariratuhu lillahi ta'ala dan dibiarkan sariroh yang apa di dalam hatinya yang tersembunyi di dalam hatinya itu lillah kepada Allah, Iya. diserahkan kepada Allah urusan hatinya. Iya, itu susah. Makanya ada cerita kan, ini satu sholatnya ketua udah 500 tahun. Yang satu terima beradul terakhirnya bagus. Nah, aja masuk surga kan itu ke Allah deh. Hati kamu itu sholat bukan untukku kan gitu Iya, kita itu susah. iya. Makanya kan kita nggak boleh menghukumi hati orang. Iya nggak bisa. Itu diserahkan ke Allah. Makanya Iya. kan Rasul pernah menegur kan sahabat jika memerangi orang kafir, dia pas mau dibunuh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, Nah, syahadat. Ya lalu tetap dibunuh. Ya, sahabat itu mengira itu hanya dia mengucapkan syahadat itu enggak, karena dia takut aja gitu. ya. Lalu kata Rasulullah, kenapa engkau tidak belas saja lihat hatinya? Gitu. Iya. Jadi urusan hati dia niatnya karena apa itu serangan kepada Allah. Oh, Kita iya. harus menghukumi orang sesuai zahirnya. Kalau dia mengucapkan syahadat ya sudah. Sudah selesai. Ya, adapun niatnya apa itu terserah. Ya, tidak boleh menghukumi orang. Kecuali kalau dia jelas-jelas menampakkan ya kan hatinya itu ditampakkan dalam perbuatan, Iya. dalam ucapan, nah barulah kita hukumi. Iya, betul. Susah. Istilah lainnya kan nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Istilahnya itu. Nahkum bizawahir. Kita menghukumi orang itu sesuai zahirnya. Zahirnya dia muslim, syahadat, sholat, zakat, sudah. Kita hukumi dia seorang muslim. Jangan membuat kamu. Nah, sedangkan Allah yang mengurus urusan hatinya. Ya Allah. Rahasia. Nggak bisa. Misalkan ini cuma amburadul kamu nggak bisa neraka nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena hati itu yang tahu Allah persis. Walaupun misalnya sebenarnya orang itu sudah murtad, misalnya, tapi kan kita nggak tahu. Dia masih muslim ya sudah kita menghukumi dia seorang muslim. Ketika meninggal ya uruskan dengan pengurusan seorang muslim, dikuburkan dan sebagainya sudah. Karena yang kita tahu zahirnya begitu. Berarti Allah
Ya. Itulah. Walaupun pada hakikatnya sebenarnya dia udah murtad gitu, karena Allah yang tahu. Makanya nggak bisa pandangan kita begini, tapi menurut Allah nggak tahu kan. Kecuali yang memang jelas ya, jelas-jelas tampak ya kemurtadannya misalnya. Nah, berikutnya ya hadis ke-8. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Dari Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dia berkata, suila Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ditanya anir rajul, tentang seorang lelaki yuqatilu syaja'atan, yang berperang karena keberanian. Iya. Jadi untuk dianggap berani. Yuqatilu hamiyatan, dan berperang karena memang semangat. Hamiyah itu semangat golongan gitu ya, semangat kesukuan, jadi membela kelompoknya. Membela kelompoknya. Wa yuqatilu riya, dan ada yang berperang karena riya, ingin dilihat. Iya. Ayu dzalika fi sabil, yang mana dari yang itu yang di jalan Allah. Faqala Rasulullah SAW, man qatala litakuna kalimatullahi ulya fahuwa fi sabil. Siapa yang berperang agar kalimat Allah itu tinggi, maka dialah di jalan Allah. Jadi untuk meninggikan kalimat Allah, agama Allah. Muttafaq alaih ya, di hadis rawahul Bukhari fil ilmi. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab ilmu, bab man sa'ala wa huwa qaimun aliman jalisan. Ya, bab orang yang bertanya sedangkan dia dalam keadaan berdiri kepada orang yang alim yang dalam keadaan duduk. Dan Muslim dalam kitab Al-Imaro, bab man qatal litakuna kalimatullahi al-ulya. Ya, silakan Bu Eka mungkin membaca. Halo, Bu Eka ada? Ada Ustadz tapi belum nemu baca dari sini aja ya. Lughatul hadis Lughatul hadis ya. 8. Lughatul hadis. Itu nomor berapa belum ketemu aku Ustadz. Kalau yang di kitab halaman 16. Oh, halaman 16 ya. Su'ila as-sa'ilu. Ya, itu. Lughatul hadis ya, bismillahirrahmanirrahim. Lughatul hadis, su'ila as-sa'ilu huwa lahaqqan. Lahik. Oh, lahiqan. Ibnu. Gimana Ustaz? Lahik ibnu. Oh, lahig apa? Lahik. Ibnu. Apa Ustaz? Nama orang ini. Ini apa? Domaroti. Domrota bahili Humayah. Hamiyatan. Hamiyata. Aduh, sebentar Ustaz. Kurang kondusif nih Tat, di rumah lagi beberes. Oh. Lagi ada an kota wa goirota gitu Ustaz. Anafatan Wa goirotan wa mahamatan Muhammadan. Mahamatan. Muhammad. Oh, muhamatan an ashirotahu. Ada an kan an. An ashirotihi. Ya. Riya'u miro'atun. Riyaan muro'atan. Liyaron nasu fata kota lahu. Kita Lahu kalimatullahi dinullahi. Terus sampai selesai aja. Apa dari hadis? Sampai apa Ustaz? Ya, yang lain udah baca. Oh ya, oke. Afadul hadithu. Ada Firmadi. Afadal hadithu annal a'mala innama
Ya tadu biha indallahi bihas. Yuk tadu tadi menunjukkan. Oke, yuk tadu biha indallahi bihasbil niyati solihati wa annal fadlal waradi. Warida. Oh ya, nat manut ya tat. Wa annal fadlal warida fil mujahidina innama yukhassu biman qatilu Qatala li'a'la. fi'il madi. Oh sorry, biman qatalal i'la'u kalimatallahi Li'i'la'i. li'i'la'i kalimatillahi Hmm. walakinna la yamna'u hada man Min muamilatil muamalati masdar. qatili fil mu'rokati Ma'rokati. muamalati syahidi. Kenapa muamalati, Bu? Hah? Kenapa Oh, dibaca sorry. muamalat? Muamalatus syahidi itu Ustaz. Kenapa muamalat? Oh, Harus ada alasannya. terjemahnya apa ya Ustaz? Dia memperlakukan orang yang terbunuh dalam perang ya dengan perlakuan terhadap orang syahid. Oh, muamalatas syahidi. Iya, jadi apa berarti? Jadi halun. Hah? Jadi apa, Bu? Halun bukan? Kalau masdar itu apa, Bu? Kalau nyebutin masdar. Maf'ul mutlak. Iya. Oke. Maklum ya Tat, ini lagi Pak Kepuk jadi konsentrasinya rada 25%. Iya. Banyak goyang-goyang. Fala yaksilu wala Yang silu atau yugsalu. Kalau orang meninggal itu mandi atau dimandikan? dimandikan. Mencuci atau dimandikan? Iya. Ada mandi belum mereka? Ya Pak Imron, Pak Imron oleh-olehnya mana pulang haji? Pulang umroh? Bisa ke sini sih. Pengen ke sana Pak, tapi paginya ada kelas, jadi aduh, loncatnya gimana ke Cimahi teh? Iya sih. Fala yuk salu. bukan yugsalu ya berarti. Fala yugsalu gitu ya. Oh, wazan fa'ala Tat? Gue salah kan, jadi gue salah ya sih. Yugsalu iya bisa ya. Yugsalu. Fala yugsalu. Wala yuk salu, wala yuk fanu, wala Wala yukafanu bukan yufanu. Yukafanu. Oh, pakai ya, oke. Yukafanu wala yusolli. Dia enggak, ini maju semua ini. Ya, majulnya gimana Tat yang sholat? Yusola. Yusola. Oke. Wala yusola alaihi bal yudafinu gitu Ustaz. Bukan, ini sama maju juga. Yudfanu. Ya, yudfanu. Wa amaroniatu wal qasdu matru. Wah, ini kalau amaro itu kan ada apa? Domir ya, kembali kemana domirnya? Jadi wa umiro ya Tat. Enggak. Apa? Wa amru aja masdar, wa amru niyati. Wa amrun niyati wal qasdi matrukun ilallahi subhanahu. Iya, ilallahi subhanahu. Ya, sudah ya. Ada yang ditanyakan pembacaannya tadi? Baliut.
Nah, kalau yang subhana Ustaz jadi apa Tat? Ilallahi subhanahu. Subhana itu jadi maf'ul mutlak, fi'ilnya dibuang. Oh, oke. Asalnya usabihu subhana gitu. Iya, iya, iya. Maf'ul mutlak ya. Baik ya, kita bahas Lugatul hadis, bahasa hadis ya yang terdapat dalam hadis suila, Rasul ditanya kan, suila Rasulullah. Nah, suila ini di hadis tidak disebut ya, majhul kan siapanya ya, karena memang ya yang terpentingnya adalah pertanyaannya itu ya, bukan orangnya ya. Tapi kemudian ya itu bisa dilihat, ditelusuri ya, bahwa yang bertanya ini adalah ya as-sailu huwa Lahiku benu Domrota al-Bahili. Ya, namanya Lahik bin Domroh al-Bahili. Lalu yang kedua kata hamiyatan tadi ya, yuqatilu hamiyatan, ya berperang karena hamiyah. Nah, hamiyah itu apa? Hamiyah itu anafatan. Ya, adalah apa namanya? Jadi berperangnya itu hamiyah itu bisa artinya semangat ataupun fanatisme. Jadi membela golongannya. Ya, sikap fanatisme ya, membela golongan. Jadi anafah itu artinya kebanggaan diri. Ya, kebanggaan diri, atau keangkuhan, kesombongan. Ya. Kemudian ghaira wa ghairatan. Ghaira itu cemburu ya. Cemburu masih sama ya dalam konteks apa namanya, untuk membela kelompoknya. Jadi bukan dalam rangka meninggikan kalimat Allah gitu. Ya, tapi dalam rangka untuk menjaga harga dirinya. Harga dirinya, harga kelompoknya. Ini kalau kita Golongan ya. iya, golongannya. Ya. Nah, itu hamiyah ya. Wa muhamatan an asyiratina tadi ya, dan membela kelompoknya asyirah. Ya, atau bisa juga keluarganya. Riaan muraatan, itu dengan ria, ingin lihat, liaran nasu kita lau, agar manusia melihat bagaimana dia berperang. Kalimatullah yaitu dinullah ya, kalimatullah maksudnya agama Allah. Jadi meninggikan agama Allah. Nah, itulah yang fisabilillah. Fadal hadis ini memberi faidah annal amala, bahwa amal-amal itu innama yatadu biha indallah, ya hanyalah dianggap. Nah, yuk tadu dari kata apa, Bu? Ya, dari kata yatada ya tadu ya kan. Wazannya apa? Ibta'ala. Ifta'ala yaftailu. Itu cuman binanya apa? Bina apa? Mudoaf Ustaz. Ya, maaf. Ya, artinya apa berarti yuk tadu? Dianggap ya, atau dinilai ya. Ya, dinilai amal tersebut di sisi Allah tergantung niat yang benar. Wa amal fadla wa anal fadla al-warida fil mujahidin, dan bahwa keutamaan yang terdapat pada para mujahidin innama yuhasu, ya hanyalah dikhususkan biman qatara li ilai kalimatillah, kepada orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah ya, untuk meninggikan agama Allah tadi. Kalau karena selain itu ya seperti tadi, karena ingin disebut orang yang pemberani, karena gengsi atau fanatik terhadap golongan, ya, fanatisme jahiliyah itu termasuk jahiliyah kan, ya, atau karena ria, ingin dilihat, ya, nah maka itu bukan fisabilillah.
Ya, nah tetapi ya kata penulis walakin la yamna'u hadza, tapi hal ini tidak menghalangi min muamalatil qatili fil marokati muamalata syahidi. Ya, tidak menghalangi dari memperlakukan orang yang terbunuh dalam perang dengan perlakuan terhadap seorang yang syahid. Karena tadi yang tahu niat itu kan Allah, kita nggak tahu, kita hanya melihat secara zahir. Orang ini berperang lalu dia meninggal. Adapun apa niatnya bukan karena Allah, nah tapi kita perlakukan sebagai orang yang syahid. Berarti ini tadi ya maf'ul mutlak muamalahnya. Maf'ul mutlak itu kan menyebutkan masdar setelah fiilnya. Nah, walaupun di sebelumnya itu bukan pakai fiil, pakai masdar lagi, Bu. Min muamalatil qatili muamalata. Jadi pakai masdar lagi. Cuman pas masdarnya beramal. I'malul masdar ya. Ya, masdarnya berfungsi, beramal, lalu mendatangkan maf'ul mutlak. Nah, berarti kalau muamalat syahidi maf'ul mutlaknya apa? Fungsinya, Bu. Kuat. Apakah li ta'kidil fi'li, Untuk membuat li nau'ihi atau li adadi? Dinauihi kali Tat. Iya, li nau'i. Karena li nau'i itu bisa pakai sifat atau pakai idofah. Nah, Kalau di sini pakai idofah. ya. Ya, dengan muamalah terhadap orang yang syahid. Jadi macam muamalahnya itu muamalah terhadap yang syahid. Nah, bagaimana memperlakukan orang syahid itu? Fala yugsalu. Ya apa? Fala yugsalu. mandi apa? Tidak Mandikan. dimandikan. Ini bisa yugsalu atau di yugosalu bisa ya. Karena kalau gosala yugsilu itu kan biasanya mencuci. Satu dicuci, dimandikan. Ya, kalau yugosalu dia dimandikan. Tidak dimandikan, ya ikut Ya, salah. yugosalu ya lebih cocok. Ya, tidak dicuci sebenarnya kan memandikan dengan mencuci kan sama sebenarnya. Ya, memandikan mayit, mencuci mayit sama nggak? Sama. Sama. Karena hakikatnya mencuci itu ya atau memandikannya membersihkan yang lain. Kalau pakai di apa di ini kan dimandikan, tidak dimandikan, Ya bisa para yoga selalu bisa ya. ya Ustaz. Tidak dimandikan. Karena orang syahid ya, orang yang terbunuh di dalam Kan tidak perang. dimandikan langsung kan langsung. Iya. Maksudnya Karena supaya jadi saksi kan Iya. dari apa darah yang Iya. bahkan bajunya tetap aja. pakaiannya juga tetap wala yukafanu, tidak dikafani ya artinya dikuburkan dengan pakaian dia. Ya. Jadi yang betul ya Yugoslavia mungkin ya. Iya. Wala yusolale tidak disolatkan bal yudfanu tapi dikuburkan langsung. Ya. Nah itu kan keistimewaan orang yang syahid. Kayak meninggal di Masjidil Haram kan? Akan gitu, tidak di kapan juga. Kayak misalnya kan Abu Ubaidah kan rahimahullah dia insyaallah syahid nggak perlu disolatkan. Iya. Itu dikena bom atau gimana? Iya. Biasalah di rudal. Langsung. Jadi mukanya teh terang tergosok. Oh iya. Abu Ubaidah terpleset. Nama aslinya kan siapa? Hudzaifah Kahlut Al-Kahlut. Nama aslinya ini. Dia satu keluarga dengan istri dengan anak-anaknya. Satu keluarga dia. Iya, di Ubaidah yang jubir Izzuddin Al-Qassam. Nah itu kan dia berarti meninggal dalam perang ya melawan orang Yahudi, meninggal dalam perang ya nggak perlu disolatkan Ya. karena mereka udah istimewa gitu kan sebagai syahid kita siapa yang menyolatkan gitu. Ini secara hukum begitu keistimewaan ya orang yang syahid.
Wa amrun niyati wal qasdi matrukun lillahi subhanahu. Ya, perkara niat dan maksud ya dia dalam berperang itu ya dibiarkan dikembalikan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Ya, karena tadi kita tidak tahu dia niatnya. Pokoknya itu mah berpandangan manusia dari saya selalu alam Nah, tahu. iya. Yang hanya menghukumi secara zohir saja. Ya. Ya. Hati itu kan nggak tahu kita hati orang. Kecuali kalau memang dia mengungkapkannya Ya. terang-terangan, nah itu beda lagi. Berarti memang itu yang nampak yang dari ucapan dia. Ya. Nah orang sekarang kan banyak kembali ke apa namanya jahiliyah ya, ada tawuran Iya. perang untuk fanatisme golongan. Ya itu kan nggak bisa. Itu kan jahiliyah. Iya. Termasuk juga hanya sebatas apa namanya? Ya fanatisme terhadap negaranya gitu. Hanya bangga gitu, bangga sebagai warga negara Indonesia, bukan untuk meninggikan kalimat Allah. Iya. Hanya sebagai kebanggaan terhadap warga negara. Padahal negara bisa membantu apa ketika orang meninggal? Nggak bisa ya. Ya kan seperti tentara kan itu ditanamkannya bela negara, itu bela negara. Apakah negara bisa membantu ketika dia meninggal? Nggak bisa. Harus diceluk sama agama din. Makanya. Iya. Ini akan karena Allah, karena Ya Allah. karena Allah, intinya karena Allah. Kan mirisnya kita para tentara itu tidak dibekali, Pak, tidak dibekali agama, ruhiyah. Padahal itu orang-orang Islam gitu. Jadi dibekalinya itu dengan cinta negara, bela negara segala macam. Sehingga akhirnya dia bisa jadi niatnya salah karena tadi bisa fanatisme, hamiyatan, qatilu hamiyatan. Kita khawatir orang kemudian meninggal tidak bisa pilihlah. Ya. Berarti kan untuk duniawi, padahal negara bisa membantu apa ketika dia sudah meninggal? Nggak bisa. Makanya kalau orang berperang dia ya taruhannya mati ya meninggal ya kan, nah dia yang harus dia pikirkan apa nanti setelah meninggal. Jangankan setelah meninggal, ketika di dunia saja, ketika misalnya dia menang, apa sih yang diberikan penghargaan oleh negara kepada mereka? Kan bahkan tidak dihargai juga, gitu. Kurang penghargaan ya terhadap orang-orang yang sudah berjasa dan sebagainya. Jadi ya untuk apa berharap terhadap negara gitu, terhadap ya walaupun tentu apa namanya tempat tinggal daerah yaitu hak ya orang dibolehkan untuk mempertahankan haknya ketika ada yang merampas Ya, dibaca lagi. ya kan, makanya orang apa namanya untuk mempertahankan hak dia lalu dia terbunuh gitu ya, nah itu syahid kan, ada hadisnya man qutila duna malihi bahwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan harta dia ketika mau dirampas oleh orang, Itu syahid. Syahid. Karena itu hak dia. Itu hak dia gitu ya. Termasuk juga nah cuman tadi jangan, walaupun itu boleh gitu ya mempertahankan hak negara gitu, warga negara ketika ada penjajah ya tetapi tentu niat kita harus lebih jauh lagi daripada itu ya yaitu untuk menegakkan agama Allah. Salah satu agama Allah, kalimat Allah itu adalah keadilan kan gitu. Supaya tegaknya keadilan. Keadilan itu bagian dari agama Allah. Iya. Ketika orang haknya tidak dirampas itu keadilan. Artinya melawan kezaliman. Nah, kita melawan kezaliman karena memang kezaliman itu bertentangan dengan agama Allah. Nah, kita niatnya ke sana.
sehingga bernilai fisabilillah. Ya, wallahu alam mungkin sampai situ. Kalau ada yang ditanyakan. Jadi kalau anu kudu pas ya. Pada tahun ini mananya apa? Dimandikan atau sedang dimandikan ya. Jadi bisa dirubah itu ya. Yuksalu, yuksilu. Berarti Iya, harus sesuai sesuai. maknanya. Memajukan. Nah, itu Ya, kalau jumlahnya kita mana? Misalkan yuksalu. Pala yuksalu sudah dimandikan. yuksalu itu sebenarnya lebih umum, dia dicuci. Kalau mayit kan Mandi. lebih cocoknya dimandikannya. Tidak seperti benda yang dicuci. Ustadz tanya Ustadz. Ya, Bu, silakan. Kalau apa namanya Tat? Berarti yang tidak dimandikan itu Tat, jenazah yang tidak dimandikan itu hanya syahid yang syahid berperang ya Tat? Iya, iya. Kalau syahid yang mempertahankan hak misalnya kayak itu kan enggak kan tetap dimandiin ya Tat? Oh iya, betul. Jadi ini khusus yang berperang, syahid yang di perang, karena memang syahid secara khusus di medan perang. Kalau selain itu mana syahidnya syahid umum gitu. Jadi yang hukum syahid. ini adalah untuk syahid yang khusus di medan perang. Jadi Ustadz tidak dimandikannya itu karena apa yang didapat di medan pertempuran itu lebih baik daripada yang itu Tat ya, daripada kan kalau yang jenazah biasa dimandikan itu apa tujuannya? Hanya syariat aja ya Tat? Iya, iya. Syariat ya tentu ada hikmahnya ya. Bahwa pakai pakaian tuh apa? Kapan kan berwarna putih gitu kan. Iya. Ya itu syariat, tapi tentu di setiap syariat ada hikmah ya. Ada hikmahnya. Hikmahnya bisa direnungkan sendiri sebenarnya apa kira-kira hikmahnya. Ya kenapa kain kafannya harus putih gitu kan? Nggak kepanasan. Kenapa enggak? Kalau itu kan kepanasan menyerap. Apa? Ya, kalau orang pakai baju hitam Menyerap panas. Iya, kalau putih kan tidak. Nggak ada begitu. Kalau di dalam bumi memang panas. Apa? Di dalam bumi panas memang. Iya, iya tuh. Panas ya. Pak Imron Ditutup memang kan panas, jadi mau yang adem Mekah harus apa kan enggak? ada perempuan. perempuannya panas. Kenapa Bu? Ya kalau kafannya kan nggak ngaruh kan Tat ya, judulnya kafan. Iya. Yang kafan apa yang ini, jadi kafan yang ini adem, kafan yang itu panas. Kan udah nggak merasakan ya, tubuhnya kan udah meninggal. Ya itu ya apa namanya agar sama misalnya putih tidak ada beda antara karena orang meninggal udah nggak bisa nggak bisa dibedakan lagi apakah dia kaya atau miskin, pejabat, rakyat semua sama. Bahkan nggak dibedakan juga orang ketika melihat kuburan nggak tahu juga apakah ini wanita, laki-laki kan sama. Ya karena putih Ada baju perbedaan. putih. Nah, makanya haji gitu ya itu kan adalah sebetulnya orang untuk mengingat perjalanan nanti menuju Allah gitu. Baik pada saat meninggal dia pakai kain kapan, makanya sama dengan kain ihram Ya, putih. putih ya. Termasuk juga itu cerminan di padang mahsyar. Ya. Orang kan semua berkumpul ya, dalam satu tempat seperti di Arafah itu kan adalah cerminan orang berkumpul di padang mahsyar nanti. Tidak ada bedanya, itu nggak kelihatan bedanya mana orang kaya, mana pejabat, mana rakyat semua sama. Ya. Baik kalau tidak ada lagi tak jawabannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.